Saya tanya dulu, siapa yang dalam hidupnya hadiahnya salib yang ada di katedral, yang dipasang besar itu, kamu pasang di dada kamu? Siapa yang seumur hidup belum pernah berdoa? Angkat kaki dari tempat ini. Oke, syukur pada Allah. Semua pernah berdoa. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dirubah, siapa yang pernah kecewa doanya tidak didengarkan Tuhan? Wih, saya tanya anak muda, ibu-ibu yang duluan angkat tangan. Bagus, bagus. Artinya kalian, kita masih normal. Saya 25 tahun di rumah retret, pernah ketemu anak putra altar, putri altar Masjinar. Dia rajin, bahkan misa harian pun sering melayani. Suatu saat, kok 3 bulan saya tidak ketemu dia. Kemana anak ini? 3 bulan berikutnya nongol seorang perempuan. Dia nongol, "Hei!" Dia ngeliat saya, "Apa?" "Sini." "Lu kayak mau ngelihat pemerkosa saja," kata saya itu. "Sini." "Mau?" Pastor tanya, "Apa? Kenapa kamu sudah lama tidak melayani?" Anak itu berkata apa? "Ngapain? Saya berdoa aja, Tuhannya nyebelin." Emang kenapa? "Enggak, saya udah gak percaya pada Tuhan, saya sudah gak mau berdoa lagi." Percuma. Anak itu langsung mau pergi. Saya tarik, saya pegang tangannya, "Sebentar, ke sini." Kadang-kadang pastor perlu kekerasan. Lalu saya bawa ke pastoran, duduk, ngobrol. Kenapa? Anak ini narik napas, dia ngomong, "Pastor, Pastor tahu kan sejak dulu saya pelayanan di gereja?" "Betul, tahu. Kamu paling rajin." "Ya Pastor, saya rajin. Tapi saya kecewa dengan Tuhan." "Kenapa?" "Pastor tahu, 3 bulan yang lalu saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai mama papa cerai. Aku sedih, aku bingung. Aku berdoa, Pastor, terus-menerus novena 9 kali berturut-turut, misa. Pastor tahu hari ke-9 papa mama cerai. Saya sedih. Kok Tuhan seperti ini? Tetapi saya masih percaya mungkin papa mama cerai karena emosi. Saya berdoa lagi. Saya yakin Tuhan akan menyatukan mereka lagi. Saya percaya, saya berdoa. Saya berdoa lagi, Pastor. Setelah novena 9, bahkan sebelum 9 kali selesai, papa menikah dengan wanita lain. "Oh, Pastor, Tuhan baik nggak sama saya?" Anda tahu saya menjawab apa? Anak itu sekarang menjawab, "Jawab Pastor, Tuhan baik nggak?" Lalu saya ngomong, "Enggak." Nah, ngapain saya berdoa kalau kayak gitu? Percuma kan? Saya ngomong, "Iya, percuma." "Terus gimana Pastor? Saya pulang?" "Sana." "Tapi sebelum pulang, nak, boleh kamu duduk, Pastor doakan." "Percuma Pastor." "Enggak, kamu yang berdoa percuma, kalau Pastor yang berdoa nggak percuma." "Kenapa Pastor seperti itu?"
karena kamu sudah kehilangan iman, aku masih punya iman pada Tuhan. Saya doakan ya. Anak-anak, saya doakan anak itu, dia menangis. Dia menangis. Dan aku pun menangis. Kita sama-sama menangis. Setelah itu dia tanya, kenapa pastor menangis? Saya mengatakan, saya sedih. Saya juga sedih kalau jadi seperti kamu. Saya juga akan marah pada Tuhan kalau jadi seperti kamu. Saya juga berpikir, pasti Tuhan juga menangis. Kok begitu pastor? Ya, karena yang mau papa kamu cerai itu bukan Tuhan. Bukan. Enggak, bukan Tuhan. Lalu siapa yang membuat papa mama saya cerai? Iblis. Iblis. Setan. Lalu si anak itu ngomong, oh berarti papa saya sekarang kawin dengan setan ya Pak Surya. Bisa jadi, kata saya itu. Teman-teman yang terkasih, lihat bahwa doa itu tidak selalu membuat mudah segala hal. Tidak, tidak. Jangan berpikir, pastor, kalau saya mau ulangan, saya doa pasti bisa ya. Saya mengatakan, belum tentu. Apalagi kalau kamu berdoa matematika, Tuhan tolong. Matematika paling berat, betul anak-anak? Betul. Saya juga paling sebel dengan guru matematika. Betul. Saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, semoga Bapak Ibu guru matematika dilembutkan hatinya. Tidak ada, tidak. Guru matematika dimanapun kejam. Selalu pinternya nyalah-nyalahkan saja. Dan kalau sudah menjelaskan, dia jelas, saya enggak jelas-jelas. Sehingga suatu hari waktu saya frater, saya pernah mimpi dibawa ke surga oleh Santo Petrus. Jalan-jalan melihat surga. Lihat kok surga, wow bagus banget. Kamu mau masuk? Mau. Terus Santo Petrus berkata, mati dulu. Nanti, kata saya itu. Lalu Santo Petrus berkata, di sini semua orang ada. Oh ya, kecuali guru matematika tidak ada. Kenapa Santo Petrus? Karena guru matematika membuat anak-anak menderita. Setuju, kata saya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, lihat, doa tidak begitu saja membuat segala kehidupan menjadi mudah. Lalu untuk apa berdoa? Mari kita lihat slide-nya. Oke. Tadi kita bicara kecewa kepada Allah. Ada. Saya 25 tahun di rumah retret paling sedih kalau ada anak-anak yang nangis-nangis kepada saya cerita, Romo, papa mama saya, apalagi papa aktif di gereja, aktif, rajin ke gereja. Tetapi Romo kalau sudah di rumah, dia selalu menghajar aku, nyakitin aku. Percuma papa berdoa Romo, kalau udah marah, kesetanan dia. Jadi saudara-saudariku, seringkali sedih. Ada orang aktif yang ke gereja, berdoanya bagus-bagus, tetapi menyakiti orang lain pun rajin. Aneh. Ini yang membuat anak muda sering berkata, terus ngapain aktif ke gereja kalau hidupnya seperti itu? Untuk apa ke gereja kalau masih suka marah-marah, suka berbohong, suka mengkhianati? Ngapain? Jadi rupanya anak muda pun mulai bertanya, doa dengan kehidupan harusnya lurus, sama. Tapi bukan berarti begini, karena ada anak SMP pernah tanya, Romo itu berdoa tidak? Ya berdoa.
tiap hari? Ya harus, kami punya kewajiban. Romo, kalau Romo rajin berdoa, lihat perempuan yang seksi. Saya pernah sekolah di Filipina. Orang Filipina itu kalau pakai baju, yang ini turun, yang ini naik. Di gereja duduknya di depan, Tuhan bersamamu. Ayo, Tuhannya putih-putih gitu ya. Apakah Romo kalau melihat seperti itu tergoda atau tidak? Tergoda. Kalau ada Romo yang melihat seperti itu tidak tergoda, Romonya sakit. Berarti sakit. Lalu kalau Romo tergoda bagaimana? Ya saya hanya berkata, Tuhan ampunilah aku, orang berdosa ini. Jadi teman-teman ingat, doa dan kehidupan seperti apa? Seringkali kita kecewa dengan doa, maka mari kita lihat. Kalau kita kecewa dengan doa, apakah kalau dengan demikian kita tidak berdoa saja? Kesimpulannya, no. Lihat, apa yang dikatakan Yesus? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang darimu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat, minta dapat, minta diberi, cari dapat, ketuk dibuka. Hebat banget. Ini Yesus ngomong seperti itu jelas banget. Lalu ada yang bertanya, Romo, Tuhan kan maha tahu. Tuhan kan tahu keinginan kita, kebutuhan kita, apa yang kita cari. Lalu ngapain masih harus ngomong kepada Tuhan? Kenapa saya harus masih berbicara pada Tuhan? Kan namanya Tuhan maha tahu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu butuh mendengarkan kita. Walaupun dia tahu, tapi Tuhan butuh mendengarkan. Pernah enggak kita lihat dalam Injil, Yesus membuat mujizat iseng. Dia lihat yang buta, ngelihat kamu. Dia lihat yang jalan. Dia lihat yang yang sakit kusta sembuh. Tidak ada. Yesus tidak pernah membuat mujizat iseng sambil jalan. Yang miskin jadi kaya. Yang buta ngelihat. Yang jelek tetap jelek. Gitu tidak. Yesus membuat mujizat, selalu mujizat itu didahului dengan apa? Seruan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Jadi setiap mujizat selalu diawali dengan sebuah apa? Permohonan. Selalu diawali dengan apa? Permintaan. Maka Yesus selalu setelah mujizat dibuat, apa yang dikatakan oleh Yesus? Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu. Jadi orang itu berseru karena apa? Karena percaya, karena beriman. Maka di dalam doa, di dalam permintaan harus ada iman.
Harus ada kepercayaan. Kalau kita lihat Katekismus Gereja Katolik artikel 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Lihat, mengangkat jiwa. Artinya apa jiwa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak saya, keinginan saya berikan pada Tuhan. Tuhan, saya kesel lihat suami saya makin lama makin jelek. Lalu para suami pun tidak kalah berdoanya, Tuhan, lihat istriku makin membesar Tuhan, sudah tidak jelas bentuknya, antara gentong perasaan, ada juga keinginan. Tuhan, tolong, saya ingin menjadi seorang suster, saya ingin hidup supaya membahagiakan orang tuaku. Nah, ini doa, mengangkat jiwa, mengangkat pikiran, mengangkat perasaan, mengangkat keinginan. Demi apa? Hal yang baik. Nah itu, demi hal yang baik. Jadi kalau mendoakan itu, Tuhan, kok tetanggaku warungnya kok makin laku ya? Semoga dalam nama Yesus besok tidak laku. Tidak ada, tidak. Doa itu demi hal yang baik. Tidak ada doa demi hal yang jelek. Tidak, demi hal yang baik. Jadi kalau demi hal yang jelek itu bukan doa. Itu apa? Disebutnya kutukan, mengutuk. Tapi kalau saya mengungkapkan kepada Tuhan, doa itu pasti tujuannya untuk hal yang baik. Nah, doa itu dipanjatkan kepada Tuhan ada dasarnya. Apakah berdasarkan dari hati yang sombong atau justru dari kerendahan hati? Ingat doa orang Farisi, Tuhan, saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak berpuasa, apalagi yang kurang? Sedangkan pemungut cukai itu berdoa sambil memukul-mukul dadanya. Aku berdosa, aku berdosa. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Pemungut cukai. Maka perayaan Ekaristi selalu dimulai dengan kalimat apa? Tuhan kasihanilah kami. Itu Ekaristi selalu diawali oleh berapa? Saya berdosa, saya berdosa. Ditambah jadi 3 kali sekarang, karena 2 kali nggak sadar-sadar. Ingat, saya berdosa gitu, karena ada seorang istri misal dengan suaminya dalam Ekaristi selalu berkata, engkau berdosa, engkau berdosa, engkau sungguh berdosa. Jadi di dalam doa tidak pernah doa dimulai dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Doa harus diawali dengan sikap apa? Saya menyesal. Kerendahan hati. Itu sikap dasar yang berkenan pada Allah. Maka kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Dengan demikian doa merupakan ungkapan hati bahwa saya mengakui kebesaran Tuhan dan saya mengakui keterbatasan saya. Saya nggak mampu. Teman-teman anak muda, saya sering cerita, saya bukan anak pintar, bukan, saya bodoh.
Kalau kamu mau tahu ranking saya 35. Jumlah murid 37. Saya anak bodoh. Saya tidak pernah diingat-ingat oleh guru. Adik saya 3, saya nomor 1. Adik saya nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan. Ayah saya tentara angkatan udara. Ibu saya bidan di rumah sakit bersalin. Ayah ibu saya punya 4 anak dan 3 anaknya pintar. Karena mereka sekolah selalu rankingnya 5 besar. Dan anak pertamanya 37 besar. Saya bodoh. Saya tadi kemarin ditanya oleh panitia, Romo, kenapa kok Romo ingin jadi Romo, ingin jadi pater, ingin jadi pastor? Saya sejak kecil ingin jadi pastor. Saya kalau ditanya, saya pernah waktu TK, kan anak-anak TK sama gurunya, ayo anak-anak maju ke depan, cerita, kamu mau jadi apa ya? Lalu temanku, aku mau jadi tentara. Tepuk tangan semuanya. Lalu satu lagi, aku mau jadi dokter, tepuk tangan. Saya maju. Eko, aku mau jadi pastor. Semua diam. Sampai ibu gurunya ngomong, Eko ulangi, yang sadar ya nak. Saya kembali lagi ke tempat duduk, saya datang lagi. Sampai guru berkata, tarik nafas dulu ya kok. Ya Pak Guru. Ya mulai, aku mau jadi pastor. Semua diam lagi. Satu teman saya langsung teriak, ih homo, nggak kawin, homo. Itu teman yang ngomongin saya seperti itu sudah mati sekarang. Kualat dia melawan anak yang diberkati Tuhan. Anda yang tepuk tangan lebih diberkati Tuhan. Yang menyusul tepuk tangan bohong. Saya jadi Romo, sampai di rumah pun ayah saya kaget karena ibu gurunya langsung melaporan, Pak, gawat. Anak bapak mau jadi Romo. Waduh, kata bapak itu. Bapak saya, kamu mau jadi pastor? Iya. Kamu tuh bodoh kok, bodoh. Nggak mungkin. Pastor tuh harus pinter. Botak-botak semuanya, pinter. Kan botak lambang pinter kan, berarti otaknya dipakai gitu itu namanya. Maaf nggak nyindir, pastor nggak nyindir. Saya memuliakan pastor gitu ya. Ayah saya berkata, kamu itu bodoh. Saya sampai biarin kok mau jadi pastor, biarin untuk menjadi pastor. Nggak mungkin kok, susah, sekolahnya berat. Lama-lama saya jengkel. Saya berkata, biarin nanti Eko kalau sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh, kata saya. Dan Tuhan mendengarkan doa saya, saudara-saudara. Terima kasih, Anda setuju, Anda bodoh dari saya. Tapi teman-teman lihat bahwa apa yang tadi dikatakan Allah itu maha besar. Saya mau. Dan setelah sekolah, betul, saya nggak bisa. Pelajarannya susah. Dan saya sempat 2 kali mau dikeluarkan dari seminari, bukan karena saya jatuh cinta. Oh tidak. Saya VUTW, pria unggul tanpa wanita.
Saya mau dikeluarkan karena bodoh. Saya sempat kaget dari seminari, saya bawa rapot, saya datang ke ibu saya. Karena apa? Ayah itu selalu membodoh-bodohkan. Yang membela saya siapa? Ibu sayang dengan Eko. Ibu sangat percaya Eko jadi pastor. Ibu selalu berdoa. Sampai kalau ayah berkata, kamu bodoh. Ibu langsung memeluk Eko dan berkata, kok enggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Lalu saya berkata, Eko bodoh enggak apa-apa ya Bu? Enggak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya nak. Lalu saya tanya, kalau selama-lamanya kenapa Bu? Memalukan keluarga nak. Dan waktu saya di seminari, saya bagi rapot, saya berikan kepada ibu dulu, nggak berani kepada bapak. Ibu kaget waktu saya seminari, lihat rankingnya dulu. Wih kok 27? Biasanya kan kamu 37, sekarang 27. Hebat ya kok. Eko. Lalu lihat jumlah murid 29, ya, sama aja kok. Tapi sedikit maju toh Bu, kata saya. Ya yang nggak mungkin kamu ranking 35 nak, orang jumlah muridnya aja 29, kata dia. Tapi Bapak Ibu ingat, karena saya dilahirkan dengan kapasitas otak yang pas-pasan, alias bodoh, alias saya mengikuti pelajaran susah, saya itu kalau membaca apapun, baca pelan-pelan, baik-baik. Dan saya kalau menjelaskan sangat jelas sekali. Betul atau tidak? Kalau Anda sampai tidak mengerti, Anda lebih bodoh dari saya. Saya itu kalau menjelaskan, kalau khotbah, semua pada senang. Promo khotbahnya bagus, mudah kita cerna. Iya orang bodoh saya, kata saya. Maka bodoh itu anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak yang rankingnya 35, jangan takut jadi Romo. Tuhan lebih berkuasa dari orang tuamu. Kita ingat, kita itu punya Tuhan, bukan punya masalah doang. Jadi kalau manusia hanya tahu punya masalah doang, tidak punya Tuhan, pasti ketakutan, pasti khawatir, pasti tidak mungkin. Dan Eko ini dulunya kagum dengan Bapak Uskup. Satu angkatan saya ada 2 uskup. Hebat. Dua-duanya pintar. Saya kagum. Uskup Bandung itu teman saya sejak SD. Pinter sekali. Kalau mau ulangan, saya ambil buku, saya tanya. Dia bisa menjawab, titik komanya juga percis. Sampai saya ngomong, Dan lu kayak mesin fotokopian. Setelah jadi uskup, saya hormat pada dia. Saya kagum, hebat ya kamu, hebat Monsinyur, gitu ya. Lalu saya tanya, Monsinyur setelah jadi uskup dahsyat, Monsinyur pernah nggak ke Israel jalan-jalan? Dia berkata, belum pernah kok. Belum pernah? Iya. Kamu kok udah 4 kali Monsinyur? Saya 4 kali. Saya tanya, Monsinyur ke Vatikan sering? Ke Vatikan sering kok. Ngapain? Rapat. Kamu kok? Saya sering jalan-jalan Monsinyur. Jadi itu bedanya Monsinyur dan YouTuber. Lihat apa yang saya mau katakan. Di saat orang percaya pada Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, bahkan kekurangan pun menjadi berkat di dalam Tuhan.
Jangan hanya berpikir, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kamu dapat nilai 10, 9, haleluya, puji Tuhan. Biasa aja kali. Orang tak beriman pun seperti itu. Nih gue, matematika 6, haleluya, puji Tuhan. 6 aja senang. Beriman coy. Anak Tuhan coy. Yang menyelamatkan bukan angka 10, tapi percaya dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat, mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui keterbatasan saya. Tidak mungkin. Sama, saya kok tiba-tiba bisa menjadi terkenal. Jangan pikir bahwa terkenal itu menyenangkan anak-anak. Tidak. Menyedihkan. Apalagi nanti setelah acara ini saya lihat yang minta foto-foto, ya ampun, sedih. Karena kalau ibu foto-foto, ibu-ibu foto-foto, mama nempel semuanya. Ayo Romo, semua ditempelkan pada Romo. Mama ini pikir Romonya tembok apa ya? Sampai pernah oma nempel semuanya. Oma, jangan terlalu nempel. Kata saya itu. Ini bukan susu Romo, ini lato-lato Romo. Anak muda, jangan berpikir macam-macam. Jadi teman-teman yang terkasih, lihatlah bahwa doa adalah sebuah tindakan manusia yang percaya dan berserah. Artinya apa? Saya tahu Tuhan punya kuasa. Yang kedua, saya punya keterbatasan. Tidak mampu. Maka lihat bagaimana kita belajar dari Yesus. Yesus berdoa semalam-malaman. Dan lihat, Yesus berdoa di dalam kitab suci sebelum saat-saat krusial, sebelum saat-saat gawat, sebelum dia memilih para murid, sebelum Yesus memanggul salib, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, berdoa. Jadi doa itu jangan pada saat kita berhadapan masalah baru berdoa, telat. Setelah kita berhadapan dengan soal, aduh susah, Tuhan tolong. Tuhan akan di atas berkata, saya juga nggak bisa. Iya susah, selamat berjuang anakku. Berdoa sebelum ujian, bukan pada saat ujian susah baru berdoa, telat. Sejak kita mau menghadapi masalah, kita libatkan Tuhan. Ada seorang bapak berkata, Romo, saya punya toko Romo. Terus gimana? Ya kadang-kadang saya iri dengan toko sebelah. Waktu saya tunggu toko, dia sama jualannya dengan saya, harganya pun kita sama. Kenapa kok toko sebelah rame Romo, banyak pembeli? Lalu saya tanya, lalu pada saat Bapak melihat banyak pembeli, bagaimana? Ya saya berdoa Romo, Tuhan kirimkan pembeli ke toko saya, jangan hanya ke toko sebelah Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan kirimkan enggak? Tidak Romo. Ya telat, karena Tuhan sudah kirimkan ke tempat itu. Dia duluan doanya. Jadi lihat di sini, berdoalah sejak awal. Pagi-pagi benar berdoalah. Kenapa? Disitulah kita melibatkan Tuhan. Ada seorang anak yang seringkali jengkel dengan mamahnya. Karena kalau mamah itu kan kalau marah merembet.
Marahin kakaknya, kamu nongol, kamu juga disalahkan. Dan mama itu kalau udah marah, ingat-ingat kesalahan kita. Dulu kita akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya. Betul anak-anak? Mari kita tobatkan orang tua kita. Betul. Sedih, jengkel. Lalu anak-anak itu berkata, Romo, saya tuh suka marah, jengkel. Mama tuh ngomel, terus ngomong, terus cerewet, terus. Betul anak-anak? Karena memang Tuhan menciptakan mama kamu untuk cerewet, anak-anak. Tidak ada mama di dunia ini yang tidak cerewet. Nggak ada. Mama itu semua wajah seperti mulut. Matanya seperti mulut, hidungnya seperti mulut, kupingnya seperti mulut. Itu mama kamu. Lalu ada seorang anak yang mengatakan, Romo, kalau saya lihat mama itu sedang cerewet terus. Kita selalu seperti Romo. Kenapa? Kan namanya mama-mama harus ngomong. Pernah si ibunya, Romo, gara-gara dia dengerin ceramah Romo, dia kurang ajar pada saya. Kenapa gitu, Bu? Ya pagi-pagi saya sedang kerja lalu cerewet. Lalu anak saya berkata, ayo terus ngomong terus. Jangan lupa bernafas dulu jangan lupa. Lalu adiknya langsung ngomong, betul teruskan. Kata Romo Eko juga perempuan harus banyak bicara. Terus bicara bicara. Jangan lupa minum dulu 1 gelas air minum. Jadi anak-anak, kalau orang tua, mama terutama, terus senyum dan doakan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Hadapi dengan senyum. Nanti mama juga akan berhenti dan berkata, anakku gila ya. Jadi teman-teman yang terkasih, jadi lihat, libatkan Tuhan. Anak muda, jangan pernah takut dengan hidupmu. No, hidup kamu ada di dalam Tuhan. Maka libatkan Tuhan. Jangan kamu berani jalan sendirian. No, libatkan Tuhan. Pada saat engkau melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dengan hidup kamu. Maka Yesus lihat, dasar Yesus berdoa adalah apa? Bapamu baik hati, Bapamu murah hati. Maka kalau kita berdoa, kita bukan berdoa untuk merubah Tuhan, bukan. Kita berdoa untuk mempersiapkan hati. Kalau Tuhan berkenan, doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, syukur pada Allah. Kalau terjadi tidak seperti yang saya mau, saya bisa menerima, saya bisa berdamai. Itu doa. Jadi doa bukan memaksa Tuhan, ubah. No. Tuhan itu tahu segala-galanya. Tuhan tidak perlu diatur oleh kita. Saya kemarin dari Jakarta berangkat pukul 00.05 tanggal 3. Dari Bandung saya harus berangkat jam 5 karena travelnya harus 6 jam. Takut macet Jakarta tidak bisa diprediksi. Jam 5 sore tanggal 2 saya berangkat naik travel ke Jakarta. Jam 8.30 sudah sampai Terminal 2 Jakarta. Saya naik batik. Saya makan,
nasi bungkus dari rumah paket hemat, air bawa sendiri dari rumah, makan diam sendirian, tidak mau cari ada orang Katolik, takut minta. Saya makan, setelah makan saya berpikir saya harus tidur supaya nanti sampai ke Sorong saya segar. Saya cari kursi selalu di window, di jendela. Saya berdoa, Tuhan, semoga sebelah saya kosong. Atau kalaupun tidak kosong, semoga sebelah saya orangnya kecil, tidak makmur, sejahtera. Saya diam, banyak yang masuk, tidak mengisi sebelah saya. Saya tenang sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kosong rupanya. Tiba-tiba pas saya buka mata, seorang laki-laki, bukan besar lagi, besar sekali, duduk blok, tangannya kena payudara saya. Untung payudara saya kecil, tangannya di sini. Saya lihat ke sebelah kanan, wow. Narik napas pun harus saya atur, kena nusuk ke sini. Saya berpikir, ya Tuhan, perjalanan Jakarta Sorong 4 jam. Lalu akhirnya saya bayangkan Yesus memikul salib, saudara-saudara. Dan akhirnya 4 jam saya tidak tidur, doa jalan salib, saudara-saudara. 14 perhentian, 3 kali putaran. Ya sudah, damai. Hebatnya apa? Saya mendarat, saya sukacita, saya tetap cerah. Dan panitia menjemput saya salah orang. Mereka tebak satu-satu, ini Romo Eko ya, ini Romo Eko ya, bukan. Oh, ini Romo Eko ya, bukan. Pas yang tidak ditanya, saya. Jadi teman-teman lihat bahwa doa itu apa? Menyiapkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita mau, haleluya. Kalau tidak terjadi seperti yang kita mau, saya tetap tidak kehilangan sukacita saya. Saya belajar dari seorang ibu yang tiba-tiba ibu ini sehat banget, sehat sekali. Tiba-tiba ibu ini divonis kanker stadium 4. Drop, sedih, menangis. Ibu yang selalu kelihatan ceria, tiba-tiba saja seperti kelihatan cepat tua. Waktu hari-hari pertama aku doakan dia. 3 bulan berikutnya saya kaget, ibu itu begitu segar. Saya dekati ibu itu, Bu, sekarang kok segar, Bu? Sehat? Syukur kepada Allah, Romo, saya masih kanker stadium 4. Hah? Lah kok ibu tetap segar, Bu? Kenapa? Apa sih resepnya? Ibu di kemo, ibu makan obat apa? Ibu itu berkata, Romo, saya sudah hidup 65 tahun. Romo, 64 tahun saya diberkati Tuhan. Saya sehat, saya damai, saya sukacita, saya gak pernah masuk rumah sakit. Baru tahun ke-65 saya divonis kanker. Ya sudah, tidak apa-apa.
kanker yang menyakitkan itu tidak akan pernah menghilangkan berkat Tuhan yang 64 tahun sudah saya nikmati. Edan, hebat ibu ini. Bapak Ibu hati-hati. Seringkali berkat Tuhan yang begitu besar kita hilangkan karena kita punya masalah, punya penderitaan yang sedikit. Kita sedih, kita menangis, kita berteriak, Tuhan tidak berpihak padaku, Tuhan tidak mendengar doaku. Kampret, lu kalau Tuhan gak mendengar doamu, modar kowe, wes modar kowe, udah mati kamu. Bapak Ibu, doa itu membuat kita apa? Tetap hidup dalam percaya. Doa akan menguatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, Romo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Tadi kita sudah berbicara doa itu bukan mengubah Tuhan, doa itu justru melembutkan hati kita. Seorang anak suatu saat ikut resepsi perkawinan. Saya ada di situ, anak SMP. Waktu saya lihat tamu-tamu tuh menikmati makanan, anak ini gelisah, bolak-balik, cemberut. Lalu saya deketin anak itu, nak, kenapa? Ini pesta makanan enak-enak, kamu kok cemberut? Romo, besok banyak ulangan, banyak PR, belum dikerjakan. Jengkel saya. Ini mama ndak pulang-pulang lagi. Oh ya sudah nak, mari kita doakan supaya mama kamu bertobat ya. Lalu tak lama kemudian saya pamitan dengan yang punya pesta, Bu, maaf saya mau pulang. Oh ya Romo, terima kasih. Pas saya jalan keluar, anak itu pun rupanya pulang bersama orang tuanya. Anak itu jalan dengan saya, kita ngobrol. Mamanya di belakang teriak-teriak, "Nah, tuh kamu kan sedang jalan dengan Romo Eko. Kan kamu kan besok mau ulangan banyak tugas, minta didoakan sama Romo Eko supaya kamu bisa." Lalu anak ini teriak, "Ma, mau didoakan sama uskup juga kalau tidak belajar tetap aja nggak bisa." Lalu saya berpikir, "Nah, kamu bener, mamah kamu error," kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, doa itu bukan berarti setelah doa Tuhan yang kerja. No. Ada seorang muda lagi, perempuan, usianya sudah 30-an lebih, cari jodoh nggak dapat. Sudah ditulis di kaosnya, beli satu dapat dua, di diskon habis-habisan. Lalu dia datang kepada saya, "Romo, tolong doakan saya supaya saya dapat jodoh yang seiman, yang ganteng, yang takut akan Tuhan." Lalu saya tanya, "Nak, kamu minta saya doakan, kamu bergaul enggak? Kamu sering ikut pertemuan OMK tidak?" "Enggak, Romo." "Terus ngapain?" "Ya saya cuma di kamar doang." "Ya, jodoh kamu nanti cecek," kata saya itu. "Atau kalau tidak, supir Gojek," kata saya itu. Ya bagaimana mungkin Tuhan akan mengirimkan pasangan hidup kalau dia tidak keluar, kalau tidak dia bertemu dengan orang lain? Apakah Tuhan akan menurunkan pasangan hidup dari atas atap? "Nih pasangan hidupmu."
Dia makhluk halus yang gak mungkin kaya. Ada seorang bapak juga yang juga sama-sama sintingnya. Kadang-kadang banyak bapak-bapak yang sinting datang pada saya, minta didoakan sambil merokok. Romo tolong doakan ya supaya paru-paru saya bersih. Ya Tuhanku Yesus, kata saya tuh. Saya yakin Tuhan pun akan gantung diri, itu susah. Jadi kalau minta pada Tuhan, jangan membuat sulit Tuhan memberkati kamu. Tuhan berkati saya mau jadi anak pinter, belajar kagak, main game sering. Tuhan akan berkata, hei kampret, lu gak bener. Kalau kamu minta pada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang harus bekerja, bukan. Tuhan minta kerjasama. Maka doa itu harusnya membuat kita bertanggung jawab lagi dengan kehidupan kita. Maka lihat Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, kenapa dalam doa Tuhan itu mengubah hati kita? Karena Santo Thomas Aquinas berkata dalam doa, akal budi dan keinginan hati harus bekerja sama untuk menerima kehadiran Tuhan. Jadi saya itu harus menyatukan akal saya, keinginan saya, tindakan saya, supaya berkat Tuhan nyata. Maka kita lihat lagi seperti apa isi hati kita. Jadi lihat, hati ini harus dibersihkan dahulu, dibereskan dahulu. Hati yang penuh kemarahan tidak akan pernah bisa merasakan berkat Tuhan. Contoh, di depan Anda ada satu gelas teh hangat, teh tawar hangat. Lalu saya bawa satu botol anggur dari Kana. Terus saya datangin kepada Romo. Romo, sedang minum apa? Teh hangat, Romo. Pater mau tidak anggur Kana? Mau. Aku suka. Baik, ini anggur Kana. Mana gelasnya? Ini sedang terisi penuh teh. Bisakah Pater ini menikmati anggur Kana? Tak mungkin. Anggur Kana itu kalau dicelupkan ke dalam teh hancur rasanya. Bagaimana supaya Pater ini bisa menikmati anggur Kana? Buang tehnya, kosongkan gelasnya, baru anggur Kana bisa masuk ke dalam gelas dan Pater bisa menikmati. Sama, kalau Anda mau menikmati damai Tuhan, tapi Anda masih punya kemarahan, masih punya jengkel, masih punya dendam, ya nggak akan mungkin damai, coy. Nggak bisa Tuhan memberi damai, karena hatimu dipenuhi dengan hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan. Maka lihat di sini, hati itu harus dibereskan. Saya harus jujur, seperti apa hati saya. Jangan-jangan hati saya penuh penderitaan, punya penyakitnya bukan penyakit tubuh, tetapi penyakit jiwa. Marah, kecewa, jengkel, khawatir. Anda mungkin boleh berkata, Romo, namanya juga manusia. Manusia kan pasti punya kemarahan, punya kejengkelan, punya kesedihan. Iya, punya, betul. Tetapi kalau orang itu marah berkepanjangan, orang itu gila. Kalau orang itu sedih berkepanjangan, orang itu tidak percaya pada Tuhan.
Kalau orang itu sampai putus asa, bahkan beberapa orang saking putus asanya tidak mau hidup lagi, ingin cepet-cepet mati, maka dia tidak sadar bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang-orang sekarang tuh badannya sehat tapi jiwanya sakit. Banyak menyimpan dendam, menyimpan kecewa, walaupun hidup dalam pelayanan, tapi pelayanan jadi pelarian. Besok saya mau berbicara tentang keluarga. Menarik banget. Banyak para suami yang pelayanan keluar karena apa? Karena jengkel lihat istrinya. Seperti tadi, istri itu seperti radio butut. Tidak dibunyikan juga bunyi terus. Seringkali konslet. Suami pun sama. Para istri berkata, Romo, lihat suami saya tuh makin tua Romo. Sudah makin jelek, makin tuli, budek. Dan aneh kok, aneh. Besok akan saya jelaskan. Para suami tuh makin lama sering hidup dengan istrinya, makin tuli terhadap suara istrinya. Tapi kalau mendengar istri tetangga nggak tuli, itu aneh. Besok akan saya bahas. Kenapa? Kok kalau istri tetangga yang ngomong denger, tapi kalau istri sendiri, mau apa? Nggak jelas. Jadi ada apa, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada kekecewaan yang disimpan, yang menjadi penghalang berkat. Bisa terjadi juga hati kita dipenuhi dengan apa? Masa lalu, kesakitan, kepahitan. Jadi lihat, tidak salah kalau Santo Yakobus pernah berkata, di dalam suratnya ada doa yang salah. Ada bagaimana doa yang salah? Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa maksudnya orang-orang yang mau memuaskan hawa nafsu? Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, kurang ganteng, kurang cakep, kurang kaya. Kita ini kurang diberkati. Ya. Kenapa orang selalu merasa kurang? Karena membanding-bandingkan. Dulu waktu saya kecil, saya selalu dibandingkan dengan tetangga saya. Saya sedih karena memang anak tetangga saya ini rajin. Dia jam 5 sudah bangun, bahkan jam setengah 5 bangun. Langsung bangun, kerja, sapu-sapu, beres-beres. Saya bangun seringkali kesiangan dan ayah marah. Kok bangun? Lihat anak tetangga, rajin. Setiap dibangunkan, ayah selalu teriak, lihat anak tetangga, rajin. Kamu males, bodoh. Katanya mau jadi pastor. Setelah saya jadi pastor, Bapak Ibu yang terkasih, anak tetangga yang dibanggakan oleh ayah, pekerjaannya cuma main gitar di jalanan, nyanyi-nyanyi doang. Saya pulang ke rumah ayah,
Dan saya berkata, lihat anak tetangga. Dia bangun 4:30 jadi seperti itu. Bangun jam 6 jadi pastor, kata saya. Dibanding-bandingkan. Kita tidak pernah puas. Sama para istri selalu membanding-bandingkan suaminya. Pak, lihat istri tetangga, kalau salam damai, aduh lihat cipika-cipiki, dipeluk, dicium. Kamu malah lupa salam dengan istri kamu. Kamu salami dulu istri-istri yang lain, perempuan-perempuan lain. Lupa mah, saya kalau sudah damai Tuhan suka lihat yang bagus-bagus, itu kurang ajar. Jadi saudaraku terkasih, lihat bahwa doa itu bisa salah, betul. Karena apa? Karena didasari bukan oleh hati yang benar, tetapi oleh kerakusan, merasa kurang. Tidak pernah bisa merasa thanks God, terima kasih. Maka saya ingin lihat bagaimana pengalaman iman Abraham, orang yang benar. Tadi dinyanyikan oleh anak SMP, bagus sekali. Ayo kita nyanyi sekali lagi, bagus. Doa orang benar, kata-katanya bagus. Yuk kita doakan, kita nyanyikan bersama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Bagus banget ya. Saat keadaan begitu susah, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya diam. Saya tahu batas. Karena apa? Saya percaya ada satu kekuatan yang bisa menolong aku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala. Lihat Bapak Ibu, kalau jengkel dengan pasangan, tutup mata. Jangan lihat makin jengkel. Tutup mata. Berdoa. Tuhan, saya tidak bisa mengubah suamiku yang seperti ini. Dan Tuhan akan berkata, betul. Saya tidak bisa mengubah suamimu, saya tidak bisa mengubah istrimu, saya tidak bisa mengubah anak-anakmu. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Anak-anak seperti mata air. Di tangan mengalir kemanapun. Tiada yang mustahil. Di mata doa mengubah. Tepuk tangan untuk anak-anak. Terima kasih. Lihat doa orang benar. Halo, doa orang benar
mau berdoa tuh jadi orang benar dulu. Jangan jadi si borokokok. Jangan jadi orang linglung. Orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lihat, orang benar siapa? Para nabi. Abraham, dia benar. Kenapa? Karena dia setia kepada Allah. Maka saudaraku, lihat apa kebenaran di dalam doa yang bisa kita lihat. Pertama, orang benar selalu melihat bahwa Allah itu kasih. Yang kedua, Allah itu selalu merencanakan damai sejahtera bagi hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, supaya mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi orang benar selalu percaya, walaupun saya berdoa dan terjadi tidak seperti yang saya alami, tidak seperti yang saya inginkan, saya masih percaya Tuhan tetap mengasihi saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara-saudari, saya itu di Bandung, di Jakarta pun terkenal sebagai imam pencabut nyawa. Jadi kalau orang sudah sakit parah, didoakan oleh saya, tak lama kemudian dipanggil Tuhan. Mau dicoba suster? Boleh. Bisa menjadi kesaksian di kota Sorong ini, ndak apa-apa suster. Saya itu sampai saking terkenalnya, dan saya tidak tahu, saya sudah melihat suka kasihan Tuhan. Tapi kan lama-lama juga jengkel. Karena pernah suatu saat ada ibu-ibu yang berkumpul di biara kami. Karena di biara kami ada satu pastor yang doanya dahsyat sekali. Dia kalau doa dikabulkan, hebat, saya kagum. Dia pendoa. Saya tidak akan ngasih tahu, takut orang Sorong datang. Jos sekali. Ada usaha yang mulai hancur, didoakan dia naik lagi. Banyak kesaksian. Ada orang yang minta jodoh, tak lama kemudian berjodoh. Dengan saya didoakan tak berjodoh-jodoh. Dia tak berjodoh, saya pun yang mendoakan tidak berjodoh juga. Sampai suatu saat saya datang ke biara, ada 4 ibu sedang nunggu di ruang tamu. Lalu saya tanya, Bu, mau ngapain? Saya mau didoakan Romo. Oleh siapa? Oleh Romo itu. Dia sebutkan Romo yang memang punya karisma mendoakannya bagus. Oh, di mana Romonya sekarang? Itu sedang di kamar mendoakan Romo. Oh, ya sudah. Waduh Romo, saya dari sore nunggu lama. Oh ya sudah Bu, saya kan nggak ada kerjaan. Ayo didoakan saya saja. Lalu ibu-ibu itu berkata, enggak, kami masih mau hidup Romo. Saya memang sepertinya lucu, tapi sedih. Saya juga ingin dong kalau mendoakan orang terjadi mujizat. Ingin. Saya ingin. Supaya apa? Minimal, wah hebat, didoakan Romo Eko, Josh. Jangan didoakan Romo Eko, Cush. Saya berdoa, Tuhan berikan karunia supaya saya bisa mendoakan dan terjadi mujizat besar. Setelah saya berdoa seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, tiba-tiba bekas murid saya datang ke biara. Dia datang, Romo, tolong doakan nenek saya sakit Romo. Oh, siap. Ini tanda dari Tuhan coy. Ayo. Saya semangat ke rumah sakit. Anak ini tidak memberitahu neneknya seperti apa. Tahu-tahu saya masuk ICU. Ya Allah, kata saya. Dan semua selang, semua kabel ada. Ya, ini sih parah, kata saya. Tapi kan barang siapa percaya pada Tuhan, betul atau tidak? I believe in God, kata saya. Saya datang, nenek itu lihat saya. Nek, kita berdoa. Percaya Yesus? Berdoa, mari kita nek. Lalu saya berdoa. Saya selalu berdoa kalau begini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dalam nama Yesus, sembuh nenek, sembuh. Anda tahu setelah doa itu langsung dan setelah saya mendengar bunyi tit, saya mundur teratur. Semua anak maju, cucu maju menangis. Dan anak yang tadi minta saya datang, kenapa Romo seperti ini jadinya? Oh, saya juga nggak tahu. Maaf itu saya. Dan Anda tahu, saya datang dijemput Mercy, pulang naik Gojek. Dan tidak dapat amplop. Ucapan terima kasih pun tak ada. Sedih aku seperti jelangkung, datang tidak diundang, pergi sendirian. Saya pulang, saya sedih, saya berdoa langsung, Tuhan tolonglah, jangan perlakukan hambamu seperti ini. Ya kalau mau mati setelah saya pulang, jangan di depan saya sopan sedikit, Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa kita ini alatnya Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Kita tidak pernah boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Kita harus tetap rendah hati, sadar. Maka setelah saya sadar, saya langsung datang. Waktu oma itu meninggal, saya misakan requiem. 3 hari saya doakan, 7 hari saya doakan. Sampai saya berkata, Bu, saya doakan khusus untuk oma, tidak perlu ada stipendium, kata saya. Tidak apa-apa. Karena oma yang mencabut nyawanya Tuhan lewat saya. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa orang yang benar adalah selalu percaya apa yang terjadi semuanya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, Santa Teresa Lisieux pernah berkata, menekankan pentingnya syukur dan cinta kasih di dalam doa. Syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya, dan harapan, kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu, maha baik. Jadi di dalam doa saya harus punya apa? Kepercayaan sungguh. Maka Santo Thomas Aquinas menggabungkan dengan indah sekali. Mintalah maka akan diberi, cari kamu dapat, ketuk akan dibuka. Thomas Aquinas berkata, mintalah dengan imanmu, carilah dengan penuh harapan, ketuklah dengan cinta kasih. Jadi kalau kita meminta, percaya, terjadi. Saudara-saudara, saya baru pulang sebetulnya 3 minggu yang lalu dari Israel. Saya bawa ziarah 40 peserta dan 3 imam termasuk saya. Hari Kamis kita mendarat di Mesir, hari Sabtu Gaza dibom. Jadi orang-orang ini di Mesir, kami bingung apa masuk Israel atau tidak. Anak-anak di Jakarta sudah pada telepon ke orang tuanya, "Mah, jangan masuk, bahaya." Israel sebetulnya pintunya dibuka. Di perbatasan Taba itu dibuka ditutup. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Kita boleh masuk, boleh. Tetapi tour travel Israel tidak menjamin. Karena tiba-tiba bisa terjadi ada rudal
masuk atau peluru masuk dan tidak sengaja kena kita. Semua bingung. Ada yang takut, ada yang mau. Lalu mereka tanya, Romo bagaimana? Namanya gembala. Walaupun bodoh, gembala. Untuk orang-orang bodoh. Lalu saya ngomong, Bapak Ibu, saya ke Israel sudah 3 kali, ini keempat. Saya sudah masuk, baru sekali ini saya tidak boleh masuk. Saya masuk, ayo. Kita nggak masuk juga ayo, terserah. Cuma ibu, bapak, kalau kita masuk, lalu tiba-tiba kita kena rudal, mati. 3 hari kemudian akan ada berita di Kompas. 3 orang pastor mati syahid. Lalu yang lain berkata, lalu kami 37 umat mati konyol. Kata saya. Kenapa pastor? Karena masih punya tanggung jawab, masih banyak utang, kata saya tuh. Beresin dulu, kata saya. Jadi Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Bahwa orang beriman itu percaya, tetapi juga percayanya harus pakai otak. Kalau orang percaya tidak pakai otak, akan jadi fanatik. Pokoknya agama saya yang paling benar, ini yang paling benar. Itu. Percaya tetap harus pakai logika. Dan yang kedua, hilang. Carilah dengan harapan. Jadi di sini bagi anak-anak muda yang sedang mengharapkan jodoh, coba angkat tangan yang mengharapkan jodoh. Semoga Allah mengulurkan. Angkat tangan bukan amin-amin coy. Angkat tangan. Suster jangan angkat tangan, ya Tuhan malah suster angkat tangan lagi. Oke, terima kasih, turunkan. Carilah dengan penuh harapan. Bukalah hatimu. Jangan mencari dengan, ayo siapa yang mau, boleh. Gratis. Boleh icip-icip dulu, kurang ajar. Percayalah bahwa pada saat Anda mencari dengan penuh harapan, Tuhan akan memperlihatkan. Dan yang ketiga, ketuklah dengan penuh kasih. Artinya kita meminta kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Kita punya cinta. Jadi Allah memberi dengan kasih, saya pun minta dengan penuh kasih. Saya minta kepada Bapa, bukan saya minta kepada pekerja kita, kepada orang suruhan kita, bukan. Maka teman-temanku yang terkasih, bagaimana menjadi orang benar? 3 hal yang ingin saya katakan. Berdoalah dengan iman, percaya. Miliki hati yang bersih. Artinya doa jangan didasari oleh kemarahan, oleh kejengkelan. Nah, boleh doa, Tuhan saya kecewa. Boleh. Anda boleh mengungkapkan perasaan Anda pada Tuhan. Boleh. Saya pernah bentrok dengan sesama Romo, kakak kelas saya, di biara. Jengkel banget saya. Karena Romo ini kalau diberi tugas selalu menolak. Padahal uang saku kita sama. Kurang ajar. Dia menolak, pasti selalu ada alasan. Wih maaf, saya sibuk, saya pelayanan di sana, di sini. Dan dia tidak memberitahu pelayanannya apa. Lama-lama Eko ini saking jengkelnya, saya ikuti dia pergi kemana. Dia naik motor, gue dari belakang ngikutin. Anak tentara dilawan. Tahunya apa? Dia malah main badminton dan kunjungan sahabat-sahabatnya. Asem pada saya. Gue kerja keras, dia malah jalan-jalan enak-enak. Saya pulang, saya langsung datangi pimpinan. Romo, membunuh itu berdosa atau tidak, kata saya.
Emang kenapa? Mau saya bunuh itu pastor kayak gitu. Dia jadi pastor harusnya pelayanan, bukan cari enaknya sendiri. Kenapa? Ini. Sudah sabar kok. Doakan. Lalu saya jawab, sudah capek. Halo, pastor yang membuat jengkel itu tenang-tenang saja. Ya biasanya kayak gitu. Orang yang membuat masalah selalu tenang. Yang jengkel yang bermasalah. Setiap hari dia selalu menyapa saya, halo Eko, bagaimana kabarnya? Dan dia seperti tidak punya masalah. Maka Bapak Ibu ingat, kalau Anda di rumah, Romo saya tidak punya masalah di rumah. Betul, Bapak tidak punya masalah karena Bapak sumber masalah. Si Romo ini pun tidak punya masalah karena dia sumber masalah. Lalu kalau pada saat makan samping saya tidak mau menyapa dia. Setiap doa kita selalu berhadap-hadapan. Dan doa malam selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Itu doa yang paling menyebalkan. Karena ada kalimat berkata, ampunilah. Maka saya rubah, ampunilah kesalahanku seperti aku pun tidak mampu mau mengampuni dia. Lama-lama saya bisa tidak betah di biara. Lalu saya berpikir saya harus berdoa. Saya berdoa, Tuhan ubah dia, ubah dia. Kalau perlu pindahkan dia. 9 kali novena, saudaraku. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Hari ke-9 pagi-pagi dia menyapa saya, halo Eko. Tiba-tiba Eko menjawab, hai. Kenapa gua ngejawab? Duduk di tempat makan. Lalu saya ngomong, pastor kemarin main badminton. Oh kok tahu? Iya rame ya? Rame kok. Nanti suatu saat gabung ya kok? Iya saya suatu saat gabung. Kenapa gue sampai tanya-tanya ya? Akhirnya saya buat kopi. Saya tahu kesukaan kopi dia seperti apa. Saya sampai ngomong, Romo mau buat kopi? Mau kok, saya buatkan sekalian. Terima kasih ya kok. Ya Tuhanku Yesus, doa orang benar mengubah segala-galanya. Dia tidak berubah, gue yang berubah. Lihat, cara babe kita tidak bisa diatur coy. Satu-satunya yang tidak bisa diatur oleh kita siapa? Babe kita. Dia mengatur kita. Betul? Mau pertanyaan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, doa orang benar dengan iman, miliki hati yang bersih dan kudus dalam hidup sehari-hari. Maka terakhir, apa penghalang doa kita? Dosa, kejahatan. Jadi saya selalu mengatakan, Romo kenapa ya hidup saya kok tidak damai? Kenapa kok saya tidak bisa bersuka cita? Kenapa kok rezeki saya tidak selalu mengalir? Saya selalu mengatakan, coba sakramen rekonsiliasi deh. Coba sakramen taubat deh. Coba pengampunan. Pasti membuka pintu berkat bagi kamu. Bapak Ibu, di saat Anda berdamai dengan Tuhan, berkat Allah akan mengalir pada Anda. Salve, terima kasih, Tuhan memberkati.